Halo Kwanda Friends, kembali lagi sama saya Suci. Ja, kyou wa Nihongo manabimashou, minasan. Sebelum kita belajar negara, asal, dan bahasa, kemarin kita udah belajar tanggal ya. Coba kita latihan. Hari ini tanggal berapa, bulan apa, dan hari apa? Ada yang masih ingat? Nah, nih, aku kasih bocoran kanjinya ya. Coba dibaca. Ada yang ingat? Nah, sekarang itu tanggal 20 bulan Januari. Dibaca dari bulan dulu ya, teman-teman. Kalau yang masih ingat, ya bagus. Kalau yang udah lupa, kita balik lagi ya. Bulan 1, tanggal 20, hari Rabu. Dibacanya Ichigatsu Hatsuka Suiyobi. Oke, teman-teman? Nah, hari Rabu tanggal 20. Oke. Dari bulan dulu, lalu ke tanggal ya. Lalu ke hari. Nah, hari ini kita akan bahas negara, asal, bahasa, dan kita latihan menulis kanji. Sebenarnya, ini adalah lanjutan dari perkenalan. Jadi dulu kita pernah belajar perkenalan. Nama saya, bla bla bla, saya tinggal di bla 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 gitu. Terus yoroshiku onegaishimasu. Ada yang masih ingat? Nah, ini adalah lanjutan. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang asing, negara lain gitu, nanti kalian akan setelah bicara soal nama, lalu nanti asal negaranya dari mana, lalu tinggalnya di mananya gitu. Oke? Nah, nih. Kuningnya itu di mana? Indonesia. Indonesia tulisannya Indonesia. Indonesia ya, teman-teman. Nah, di Indonesia itu ada apa aja sih? Jadi, Shushin itu adalah tempat asal, gitu ya. Kalau misalnya kalian ketemu orang asing, pasti bilang dulu Indonesia, gitu. Indonesia ini di mana? Nah, ini dia. Pertama ada Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Serang, Jogja, lalu Pontianak, Surabaya, Pulau Bali, Balikpapan, Manado, Palu, Makassar, dan Papua. Nah, ini coba lihat. Ini ditulis semuanya dengan huruf apa? Katakana desho. Nah, katakana ya. Karena apa? Ada yang masih ingat kenapa ditulis dengan katakana? Karena serapan. Tuh. Karena bahasa serapan ya, jadi ditulisnya dengan katakana. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada Medan. Yang di tengahnya, yang dibaca, cara bacanya di tengah, kalau ada yang belum hafal katakana, silakan dibaca yang di tengahnya ini. Pertama, Medan. Dibacanya Medan, artinya Medan. Oke. Nah, lalu ini ada katakana Paremban. Oke, ini ya, Paremban. Tapi dibacanya Palembang. Jadi itu dibacanya Jadi Palembang. Oke, teman-teman. Orang Jepang nggak bisa ngomong L, jadi R. Pakainya R. Kalau yang pernah nonton anime Death Note, itu kan namanya L. L tapi dibacanya Eru. Ya kan? Nah, jadi Palembang dibacanya Parembang. Oke. Lalu ada Lampung. Lampung dibacanya Rampung. Rampung. Oke, N-nya ini dibaca ya. Nah, lalu ada Jakarta. Jakarta ditulis dengan Jakarta. Jakarta. Oke? Jakarta. Dibacanya Jakarta. Tapi ru-nya itu dibaca cepat, jadi Jakarta. Jakarta. Kedengarannya dia ngomong R, tapi sebenarnya ru gitu. Oke. Lalu ada Bandung. Bandung dibacanya
Bandung. Bandung. Walaupun ditulisnya Bandung, tapi dibacanya Bandung. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Nah, lalu ada Serang. Serang dibacanya Serang. Serang. Karena N mati itu dikasih G belakangnya ada Serang. Oke. Lalu ada Jogja. Jogja dibacanya Jogja. Bu-nya itu kayak hilang gitu. Jadi Jogja. Itu ya teman-teman. Nah ini tulisannya nih ada yo kecil dan ya kecil. Ya perhatiin ya. Ini kecil ya. Oke lanjut ya. Pontianak. Pontianak dibacanya Pontianak. Pontianak. Karena orang Jepang nggak bisa nyebut huruf mati. Oke. Nah, selanjutnya itu ada Surabaya. 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 Sama bacanya juga Surabaya, tulisannya juga Surabaya. Oke. Next ya. Sorry. Nah, ada Barito. Nah, ini apa ini? Kanji. Kanji to artinya Bali. Jadi, Pulau Bali ada Barito. Oke, teman-teman, Barito. Nah, kalau Pulau Sumatera, Sumaterato. Oke. Jawa, Jawato. Jawa Sima. Oke, ini kanji Sima. Lalu, Balikpapan. Balikpapan. Nah, dibacanya Bariku. Dibacanya sebenarnya ku-nya ini kayak hilang gitu. Jadi, Balikpapan. Oke. Nah, lalu ada Manado. Oke, teman-teman, ada Manado. Tulisannya sama ya, kata-katanya bacanya Manado. Oke, nah, next. Ada Palu, ditulisnya dengan Paru. Dibacanya pun Paru. Karena lu nggak bisa bacanya orang Jepang. Jadi, lu itu berubah jadi ru. Oke, next ya. Makassar. Makassaru. Makassaru. Jadi, R mati di belakang ditambahin U. Ya, lanjut ya. Papua. Papua. Dibacanya Papua, tulisannya pun Papua. Oke, teman-teman. Nah, silakan di screenshot, terus apalin aja. Oke. Nah, selanjutnya ada ini peta negara mana? Udah ada ya di sini ya, Nihon. Nihon itu artinya Jepang. Jadi negara Jepang itu adalah Nihon. Oke. Nihon kanjinya seperti ini ya. Lanjut. Nah, ada Hokkaido. Hokkaido. Tulisannya, nah ini. Hokkaido ditulis dengan kanji dan hiragana. Oke, teman-teman, kanji dan hiragana. Karena kenapa? Karena dari bahasa Jepang asli. Jadi dia bukan serapan ya. Nah, ada Hokkaido. Lalu Tokyo. Tokyo. Nah, dibacanya itu Tokyo. Tokyo. U-nya nggak dibaca ya, bukan Tokyo, tapi Tokyo. Ini istilahnya kayak baca panjang gitu. Tapi ini nggak bisa hilang U-nya. Kenapa nggak bisa hilang? Kalau kalian hilangkan, si kanji atasnya ini nggak akan keluar. Oke? Jadi kalian hafalin cara tulis hiragananya, kanjinya nanti keluar. Tapi kalau kalian tidak tulis U-nya, kanjinya nggak akan seperti ini. Gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar hiragana, supaya kanjinya bisa. Oke, teman-teman? Nah, lanjut ya. Ada Kyoto. Kyoto. U-nya juga nggak dibaca panjang, tapi U-nya itu ada. Oke, teman-teman? Kyoto. Lalu, Osaka. Osaka. Oke, ini sama. Kalau O-nya hilang, kanjinya
Tidak seperti ini. Oke? Itulah makanya hiragana, katakana diapalin ya teman-teman. Supaya nanti kanjinya lancar kalian, oke? Nah, di sini ada sedikit percakapan nih. Jadi kan sebelumnya udah kenalan tuh hajime maste, watashi wa suci desu gitu. Terus nanti kalau misalnya udah percakapannya kemana-mana, kan baru bilang, Suci-san, doko no sushi desu ka? Ini orang Jepang ya, dia jawabnya Tokyo desu gitu. Oh, Sushing itu bukan negaranya, tapi kotanya. Jadi karena kita tahu dia orang Jepang, Nihonjin desu ka? Gitu. Sushing wa doko desu ka? Gitu. Itu dia bilang Tokyo. Gitu ya. Sama kayak kalian misalnya udah ngobrol-ngobrol nih, ketemu sama orang Jepang di misalnya di mall atau di mana gitu. Lalu nanti kalian ketemu di Jakarta, tapi dia nanya sushi-nya di mana gitu. Sushi itu asalnya di mananya gitu. Indonesia di mananya? Misalnya kalian bilang di Bekasi gitu. Jogja des gitu. Terbaru muncul percakapan lainnya. Oke. Nah, next. Nih. Doko no shushin desu ka? Nah, kita pecah ya. Doko itu artinya adalah di mana. Oke, teman-teman. Dan no itu adalah partikel. Kalau di sini, no itu menerangkan objek. Lalu, shushin. Shushin ini asal. Daerah asal ya, shushin. Lalu ada deska. K-nya di sini adalah partikel yang menyatakan pertanyaan. Oke, teman-teman. Partikel yang menyatakan pertanyaan. Ini kalian cukup apalin dulu yang ini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya, kalau ada yang partikel no, itu penggunaannya lain lagi. Nah, itu kita pelajari nanti. Jadi kalian hafalin aja satu-satu dulu, biar kalau percakapannya udah bisa gitu. Ya, pelan-pelan aja. Jadi doko no shushin desu ka artinya asalnya dari mana gitu, karena percakapannya udah panjang nih ceritanya di awal-awal. Terus nanti, oh ya, di Jepang itu pertanyaan nggak pakai tanda tanya. Jadi pakainya ka seperti ini. Kalau hurufnya hiragana katakana. Oke, teman-teman, belakangnya itu desu ka. Berarti itu pertanyaan. Ya. Oke, next. Ditanya doko no shushin desu ka? Jawabnya Tokyo desu. Nah, silakan kalian ganti nanti yang Tokyo ini daerah asal kalian. Jadi kalian latihan aja dulu gitu. Asalnya dari mana? Dari Bekasi, dari Padang, dari Medan, dari Aceh. Gitu. Oke, teman-teman. Kita belajar kanji. Tadi kan ngomongin Sushing. Sushing itu adalah daerah asal gitu. Nah, kanji Sushing itu seperti ini. Jadi ini ada artinya, ya. Datang. Oke, teman-teman. Nah, datang dari artinya. Ini dibacanya Sushing. Jadi kalian belajar tulis dulu, lalu ditempel di tembok gitu. Nah, nanti kalian udah dapet tuh satu kosakata buat yang tadi tanya susah apa gampang. Kalian pelajari dulu, kalian latihan, nanti jadi gampang. Gitu ya. Nah, ini kita akan latihan tulis kanji. Ada 3 kanji dulu ya. Ada Sushing, lalu ada kuni, negara. Ya kan, tadi kan udah ada ya, negara. Dan hito. Oke, teman-teman, orang. Nah, kita awalnya dari Sushing dulu ya. Kita latihan kanji ya. Nah, buat yang ketinggalan, kalian ikutin aja dulu. Nanti akan ada review-review di pertemuan keberapa, kita juga nggak tahu. Jadi ikutin terus ya, teman-teman, biar nggak ketinggalan. Oke, silakan lihat di sini ya. Nih.
Kanji Shushing. Dari kanji Shushing dulu ya, teman-teman. Shushing itu ditulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ingat ya, penulisan hiragana, katakana, kanji, semuanya sama. Jadi dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Oke, teman-teman? Atas ke bawah, kiri ke kanan. Ya, dimulai dari 1. Satunya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nih. Kita latihan di sebelahnya ya. Jadi kalian kalau yang mau latihan, silahkan di screenshot, nanti latihan di rumah, dan kalau bisa ditempel, biar cepet hafal kosakatanya, oke? Mulai dari atas dulu ya, atas ke bawah, di tengah ambil 1, dari kiri ke kanan, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Oke? Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kenapa, teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kanji sebelahnya ya. Ini kan Shushing. Yang shing-nya ya. Dari atas ke bawah dulu. 1, 2, 3. Nah, panjang 3-nya ya. 4, 5, 6, 7. Nggak kelihatan ya? Ulang lagi. 1. 1. Oke. 2. 3-nya panjang ya? 3. 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang hito ya. 1, 2. Udah gitu aja. Oke, hito. 1, 2. Oke, teman-teman. Nah, next. Tadi kan Shushing, lalu Kuni, dan ada hito. Buat apa sih kita belajar ini? Gitu. Ada nin, jing, dan hito bacanya ya. Buat baca kanji ini. Gitu, teman-teman. Oke, nah. Ini ada kolom Kuni, negara, hito, orang,
dan kotoba, bahasa. Jadi sekarang buat yang baru ikutan, kalian ikutin aja dulu. Jadi kalian hafalin dulu ini kosakata yang udah aku kasih. Jadi nanti di next pertemuan mungkin akan ada review. Jadi kalian lebih paham lagi. Oke, teman-teman? Nah, sekarang kita bahas soal negara. Jadi negara itu ada apa aja? Ada ini nih di kolom negara ya. Dan ditulisnya dengan katakana. Karena dia serapan. Oke. Nah, Amerika ditulisnya Amerika. Nah, kalau misalnya orang Amerika ditulisnya Amerika, ada kanji hito, dibacanya jing. Oke? Amerika jing. Nah, bahasanya apa Amerika itu? Bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada bahasa Jepangnya untuk istilah bahasa Inggris, yaitu eigo. Oke, teman-teman? Bahasa Inggris itu adalah eigo. Ya. Jadi negaranya Amerika, orangnya Amerika jing. Bahasanya eigo. Oke. Nah, lanjut igirisu. Igirisu. Artinya Inggris. UK ya, Inggris ya. Nah, orang Inggris itu disebutnya igirisu jing. Ya, igirisu jing. Lalu bahasanya eigo. Oke, teman-teman. Nah, next ada Itali. Bahasa Jepangnya Itali apa? Italia. Italia. Orang Italia, Italia jing. Bahasanya Italiago. Oke, teman-teman. Nah, lalu ada India. Jadi, jangan ketukar ya India dan Indonesia. India itu Indo. Orang India, Indojing. Bahasa India itu bahasa Hindi. Jadi, Hindigo. Oke? Nah, kalau Indonesia, itu Indonesia. Jadi, jangan disingkat Indo. Kalau kalian singkat Indo, nanti orang Jepang menganggapnya kalian itu India. Gitu. Oke, teman-teman? Jadi, Indonesia, orang Indonesia yaitu Indonesia Jing. Bahasa Indonesia, Indonesia Go. Oke? Nah, lalu ada Mesir, Egypt. Egypto. Nah, orang Mesir itu Egyptojing. Lalu bahasanya bahasa Arab, Arabiago. Oke. Nah, ini diambil dari bahasa Inggris nih, Egypt, bukan bahasa Indonesia, Mesir. Jadi ditulisnya Egypto. Oke, teman-teman. Nah, lalu ada Australia. Australia ini Australia. Ada panjangnya ya. Kalau nggak panjang, nanti orang Jepangnya bingung, ini apa gitu. Oke. Nah, lalu ada Australia Jing, orang Australia. Oke, teman-teman. Nah, bahasanya apa? Australia itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu apa? Eigo. Sama-sama yang di atas ya. Amerika dan Inggris, bahasanya bahasa Inggris, Eigo. Oke, nah silakan di screenshot ya ini ya. Nah, nih. Ini apa? Korea Selatan. Korea Selatan itu Kangkoku. Nah, dia punya kanji nih, Korea Selatan. Jadi beda sama negara-negara lain. Tadi kita pakainya katakana, karena bahasa serapan. Nah, ini bahasa Jepang untuk Korea Selatan itu ada. Jadi dibacanya Kangkoku. Oke? Kangkoku. Kanjinya seperti ini. Nanti kita belajar tulis kanji Korea ya. Nah, lalu ada Kangkokujing, orang Korea. Oke? Orang Korea Selatan. Jadi Kangkokujing. Nah, bahasa Korea itu Kangkokugo. Oke, teman-teman. Korea itu bukan Korea ya. Korea itu Kangkoku. Nah, next ya. Ada China. Chugoku. Itu Cina
Dan ditulisnya ada panjangnya, jangan lupa ya. Ada panjangnya. Chugoku, Chugokujing. Bahasa Cina, Chugokugo. Lalu Singapura, Singapura. Singapura. Singapurujing. Dan bahasanya Eigo. Lalu ada Thailand. Thailand, Thai. Orang Thailand, Taijing. Bahasa Thailand, Taigo. Oke, teman-teman. Nah, lalu, ada Jepang. Jepang itu Nihon. Nihon. Itu Jepang ya, Nihon. Nah, orang Jepang, Nihonjin. Nihonjin. Bahasa Jepang, Nihongo. Oke? Jangan lupa ini ada kanjinya nih, Nihon. Lalu Malaysia. 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 Orang Malaysia, Malaysia Jing. Dan bahasa Malaysia, Malaysia Go. Oke. Nah, lalu ada Vietnam. Betonamu. Betonamu Jing dan Betonamu Go. Oke, teman-teman. Ini sedikit kaiwa, tapi nggak usah terlalu diambil pusing. Jadi ini aku cuma kalian bisa screenshot dan kita baca aja ya, teman-teman. Nah, ini ada Erin dan Hiro. Erin di Semarang dan Hiro di Tokyo. Dari Tokyo, Erin dari Semarang di Indonesia. Oke? Nah, si Hiro bilang, Erin, asal Anda dari mana? Saya dari Semarang. Kalau Anda dari mana? Saya dari Tokyo. Oh, Anda orang Jepang? Iya, benar. Gimana bahasa Jepangnya? Erin-san, anata no shushin wa doko desu ka? Gitu ya, teman-teman. Erin-san, anata no shushin wa doko desu ka? Oke. Watashi wa Semarang kara kimashita. Tadi ada nanya kan, Indonesia kara kimashita. Nah, ini seperti ini kanjinya. Tulisannya seperti ini. Kalau Anda dari mana? Anata no shushin wa doko desu ka? Watashi wa Tokyo kara kimashita. Jadi saya dari Tokyo, kata dia. Oh, Anda orang Jepang? So desu. Anda orang Jepang, dia bilang. So desu ka? Nihonjin desu ka? Gitu. Jadi kayak kaget gitu. Oh, Anda orang Jepang gitu. Lalu si Hironya bilang, "Hai, so desu." Iya, saya orang Jepang gitu. Oke. Nah, ini buat kalian latihan aja dulu, nanti aku akan kasih tahu ini yang kayak partikel-partikel gini, penggunaan dan artinya di pertemuan selanjutnya. Jadi diikutin aja ya teman-teman. Oke. Next. Ini screenshot aja dulu buat belajar. Kita belajar tulis kanji. Ada kankoku, ada chugoku, nihon, dan go. Go ini tadi apa? Go itu bahasa. Yang tadi ada Nihongo, berarti bahasa Jepang. Ini Nihon, negara Jepang. Chugoku, tadi kan kuninya udah tuh, uni, goku, itu udah. Nah, sekarang kanji cu-nya, kanji di depannya, oke? Nah, kita mulai dari kankoku. Kalian lihat di sini ya, Kwanda Frame. Nah, kelihatan nggak? Ini kankoku agak panjang nih, agak banyak. Tapi kita latihan aja dulu. Lihat ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Oke, teman-teman? Kelihatan kan? Teman-teman? Nah, lalu di bagian sebelah kirinya. Ini ada 2 kanji ya, 2 kanji. Jadi kalau kalian pisahkan, ini ada 2 kanji. Oke. Kita latihan sebelah sini. 1,
kiri ke kanan, atas ke bawah, atas ke bawah, lalu 3, 1, 4-nya 2, lalu 5, 6, 7, 8. Nah, kanji sebelah kiri dulu ya. Oke, nah next, kanji sebelah kanannya. 9-nya dari sini dulu ya, tadi kan berhenti di coretan ke 8. Nah, lalu coretan ke 9 ya. 1, 2, 3. Nah, 9, 10, 11. Oke. Nah, coretan ke 12-nya, 12, 13, 14, 15-nya dari kiri ke kanan dulu ya. 15, 16, 17, 18. Nah, ini. Kangkoku. Kokunya masih ingat? Ayo, gimana? Nih, coba kita back lagi ya. Nih, biar kalian lihat kanji-kanjinya. Oke, teman-teman. Kangkoku. Kokunya kuni. Oke? Ingat ya, kuni. Kuni. Kanjinya kuni gimana tadi? Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu, chugoku. 1, 2, 3, 4. 1, sorry, ini jelek ya. 2, 3, 4. Kalian bisa latihan di rumah ya. Dengan screenshot yang punya aku. 1, nihong ya. 2, 3, 4. Dia ada 2 kanji juga. 5, 6, 7, 8. Nah, itu dia. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini Kak Suci. Terima kasih Kuanda Friends semua. Semoga kita sehat-sehat selalu. Jadi kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sayonara. Sayonara, Mas Alina.